kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Ya, semoga kalian sehat-sehat saja ya, bersama ayah dan ibu di rumah. Pagi hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah pada hewan. Tetap dengan senangnya belajar IPA. Ya, siapa yang suka belajar IPA? Coba angkat tangannya. Ya, baiklah Nana, sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Bagaimana sih peredaran darah pada hewan itu? Nah, sekarang kalian lihat, di sini ada sebuah gambar ya. Gambarnya menarik sekali ya. Ini adalah salah satu gambar mamalia. Gambar apa ini ya? Ya, ini adalah gorila. Gorila termasuk mamalia. Apa sih mamalia itu? Ya, mamalia itu adalah hewan yang menyusui, mamalia ya. Hewan yang menghasilkan kelenjar susu. Sebenarnya peredaran darah pada mamalia ini hampir sama ya dengan peredaran pada manusia dan sudah kompleks sempurna dibandingkan dengan hewan yang lainnya. Alat peredaran darah pada mamalia ini terdiri dari jantung. Masih ingat jantung ya? Ya, tempat untuk memompa darah dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari 4 ruang dan termasuk peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung terdiri dari 4 ruang. Masih ingat kan namanya? Ya, ini ya. Ada atrium kanan atau serambi kanan, ada ventricle kanan atau bilik kanan, ada atrium kiri atau serambi kiri, dan ventricle kiri atau bilik kiri ya. Kalian kemarin sudah belajar di peredaran darah manusia ya. Ini jantung, ada 4 ruang ya. Kemudian darah termasuk peredaran darah tertutup. Itu berarti peredaran darah tertutup, peredaran darahnya melalui pembuluh darah. Nah, berarti melalui pembuluh darah ya. Ada pembuluh darah arteri dan juga ada pembuluh darah vena ya. Kemudian disebut peredaran darah ganda, maksudnya adalah karena darah itu mengalir melalui jantung 2 kali. Nah, ini melalui sebelah kiri, darah bersih yang banyak mengandung oksigen. Kemudian nanti kembali lagi ke jantung sebelah kanan, darah sudah kotor ya, banyak mengandung CO2. Itu yang dimaksud dengan peredaran darah ganda. Bagaimana, sudah paham ya? Terdiri dari 4 ruang jantungnya, kemudian termasuk peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Oke, baiklah kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari di peredaran darah pada burung atau aves ya, burung ya. Karena juga saya mendengarkan burung ya, karena pagi hari ini biasanya burung sudah berbunyi ya. Jantung pada burung terdiri dari 4 ruang, sama ya. Ruang-ruang tersebut yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Hampir sama dengan manusia. Lebih lanjut, di antara kedua serambi dan kedua bilik tersebut terdapat sekat yang sempurna. Sekat yang sempurna ini menyebabkan di dalam jantung burung tidak terjadi percampuran darah. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Ini jantung burung, bilik serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, ini darahnya ya, menuju ke paru-paru, kembali ke jantung ya. Sedangkan yang ini menuju ke seluruh tubuh dan nanti akan kembali ke jantung juga ya. Sistem peredaran darah yang dimiliki oleh burung yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup ya. Masih ingat ya? Peredaran darah ganda adalah darah melalui jantung 2 kali. Peredaran darah tertutup karena melalui pembuluh darah. Sudah paham? Baik, kita lanjutkan ke peredaran darah pada. Nah, sekarang kita akan belajar peredaran darah pada reptilia.
reptilia itu hewan apa ya? Nah, hewan yang kamu lihat ini. Ini apa ini anak-anak? Komodo ya. Kalau ini kura-kura, ini ular, ini sama ya kura-kura. Kura-kura ini buaya. Kalau ini apa ya? Bunglon ini ya. Bukan ya. Apa ya? Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan belajarnya. Nah, ini apa ini? Termasuk reptilia ini ya, hewan melata ya. Alat peredaran darah yang dimiliki oleh reptil ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Kemudian kelompok kura-kura, ular, dan kadal memiliki jantung terdiri atas 4 ruang. Masih ingat ya? Di antara 2 serambi dipisahkan oleh sekat. 2 serambi, masih ingat ya? Meskipun demikian, di antara 2 bilik dipisahkan oleh sekat yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, darah pada bilik kiri dan darah pada bilik kanan masih dapat bercampur. Wah, ini berarti karbon dioksida dan oksigen bisa bercampur ya? Masa sih? Nanti akan kalian pelajari lebih jauh lagi. Baik, sekarang kita lanjutkan ke serangga. Nah, serangga, tahu serangga ya anak-anak ya? Iya, salah satunya adalah belalang. Serangga yang lain apa ya? Coba kamu pikir, hewan yang termasuk serangga selain belalang. Iya, semut, kupu-kupu, kalajengking, kecoa. Kecoa, siapa yang suka kecoa? Oh, udah ada ya. Oh, ada ya. Oh, silakan, boleh saja kamu suka dengan kecoa ya. Baik, sistem peredaran darah pada serangga hanya terdiri dari 1 pembuluh yang memanjang. Pembuluh ini berada di bagian punggung yang dinamakan dengan aorta. Kalau pada manusia, aorta itu pembuluh kapiler yang paling besar ya, di mana bagian belakang pembuluh membesar membentuk beberapa gelembung yang dinamakan dengan jantung pembuluh. Nah, ini peredaran darahnya pada serangga disebut jantung pembuluh. Bagian depan dari pembuluh dinamakan dengan aorta. Ya. Nah, ini ya. Sebentar. Peredaran darah pada serangga tidak melalui pembuluh darah, sehingga dinamakan dengan peredaran darah terbuka. Nah, karena tidak melalui pembuluh darah. Lebih lanjut, darah serangga tidak memiliki hemoglobin, sehingga tidak dapat berperan dalam pengedaran oksigen. Ya, hemoglobin ini fungsinya mengikat oksigen. Darah serangga hanya berfungsi mengedarkan sari-sari makanan dan membawa sisa-sisa. Kok siswa-siswa ini? Sisa-sisa metabolisme. Ya, metabolisme ini hasil pencernaan ya. Kita lihat sekarang, nah seperti ini ya. Pada serangga ini yang disebut dengan aorta ya. Ini akhirnya sampai yang namanya jantung pembuluh. Jantung pembuluh depannya adalah aorta. Ini alat peredaran darah pada serangga dan fungsinya hanya mengedarkan sari-sari makanan, tidak membawa oksigen karena tidak memiliki hemoglobin, gitu ya. Berarti peredaran darah pada serangga itu lebih sederhana. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Ini kalau kita lihat lebih besar ya. Nah, siapakah ini? Oh, ternyata udah selesai ya. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian memahami materi kali ini. Senyum dong. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.